Pergi KKN tapi malah dijadiin tumbal. Selama 1 bulan lamanya, Dita dan peserta KKN lainnya ini mengabdi di salah satu desa di Jawa Barat. Akan tetapi selama itu pula mereka mendapatkan teror dari penghuni di posko mereka sekaligus penghuni dari desa. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? So stay tune dan jangan kemana-mana guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin semua, di sini aku Forbia. Aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau mengucapkan selamat Dirgahayu Indonesiaku. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang dibanggakan oleh rakyatnya, serta semuanya itu bisa menjadi sejahtera, makmur, dan juga terjamin, diberkati para pemimpinnya, diberkati para rakyatnya. Semoga kita bisa hidup dengan baik di Indonesia ya. Kita pasti semuanya pengen hidup damai dan aku harap itu akan terkabul suatu saat nanti, amin. Nah, cerita kali ini akan aku bawakan karena memang terjadi di bulan Agustus dan ada yang di 17 Agustus. Serta salah satu alasan kuat aku mau bawain cerita ini adalah karena foto yang aku lihat itu terus terang bikin aku mual. Aku bukan indigo, aku harusnya juga udah nggak terlalu sensitif sama hal kayak gitu-gitu. Tapi entah kenapa aku mual guys. Mungkin kalian yang berkemampuan khusus bisa lihat nanti fotonya, terus komen perasaannya kayak gimana. Aku ceritainnya ini akan lebih aku sensor karena aku nggak tahu ini boleh diceritain atau enggak ya. Cuman emang penulis udah nulis di Quora sih. Aku tetap akan kasih linknya di bawah supaya kalian bisa mampir ke penulisnya langsung. Jadi ini tuh lebih aku ngerangkum aja sama aku samarin di YouTube ini biar lebih aman aja sih gitu. Nah, ngomongin tentang KKN, aku kasih tahu dulu definisi KKN apa, just in case ada orang yang nggak tahu ya. Jadi KKN itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di universitas ya guys. Secara harafiah, KKN itu adalah singkatan dari kuliah kerja nyata dan merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Jadi memang sasarannya itu adalah biasanya desa-desa yang membutuhkan bantuan atau ingin dimajukan lah desanya. Jadi nanti bisa perbaikan saluran air atau reboisasi, apapun itu pokoknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa itu di kedepannya. Nah, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Dita yang pada waktu tahun 2022 ini sedang KKN di salah satu desa di kabupaten yang ada di Jawa Barat. Pada saat mereka survei si desa itu tentunya kan harus ketemu sama kadesnya, terus sama RT-nya, pokoknya orang-orang atau aparatur yang memiliki wewenang di desa tersebut. Nah, pada saat mereka udah deal nih oke untuk KKN di desa itu, akhirnya mereka pun mulai memutuskan mereka akan tinggal di mana. Nah, akhirnya diputuskanlah mereka akan tinggal di salah satu rumah warga yang kita sebut aja posko. Nah, penampakan poskonya itu kayak gini. Jadi ini rumah warga, tipenya itu 2 lantai, akan tetapi lantai 2-nya masih belum selesai. Jadi masih ada sisa-sisa pengerjaan pembangunan. Nah, foto ini sebenarnya yang bikin aku merinding, terus gak suka banget liatnya kayak gitu. Nah, selama tinggal di situ mereka memanfaatkan balkon yang ada di lantai 2 itu untuk ngejemur, sedangkan ruangan utama lantai 2 itu mereka gak apa-apain. Jadi pokoknya ngejemur doang di balkon, abis itu mereka turun. Nah, mereka semua ber-12 orang harusnya ya, kurang lebih tinggalnya nanti di lantai 1 itu. 12 orang ini terdiri dari beberapa mahasiswa dan mahasiswi by the way. Kejadian mistis yang terjadi saat Dita di sana, dan ini dialami oleh hampir semua orang ya. Kurang lebih tuh kayak gini. Jadi setiap kali ada yang tidurnya tuh terakhir, mereka itu
pasti ngedenger di atas atau di lantai 2 itu selalu ada suara berisik. Suaranya itu lebih kayak, ini aku merinding, gak tahu, tiba-tiba pada ini siang masih jam 10-an. Tapi emang dari baca cerita ini tuh aku udah gak enak banget, jadi aku gak tahu ya. Anyway, suaranya itu kayak suara orang yang lagi bangun rumah. Ada kayak yang lagi malu, ada yang jalan-jalan, ada juga suara kayak orang lagi ngaduk semen. Bahkan di kamar mandi di atas itu suka ada suara kayak orang lagi mandi, padahal mereka semua itu lagi ngumpul di bawah. Nah, karena emang mereka itu banyak kan seperti aku bilang tadi ada ber-12, jadi beberapa orang kadang suka tidurnya itu gak di kamar melainkan di ruang tengah. Jadi ekspektasinya kamar posko ini di lantai 1 gak banyak ya guys, jadi cuman segitu-segitu aja. Nah, saat mereka itu tidurnya di ruang tengah, udah pasti kan ada ngeliat ke arah tangga ya, karena balik lagi ya, ukuran rumah di desa kita nggak bisa expect tuh kayak rumahnya si skakol gitu. Jadi ini memang compact aja ukurannya, dimana kalau ruang tengah pasti kelihatan tangga gitu. Nah, ini kan masih dibangun, jadi tangganya juga mungkin belum jadi, belum ada railing atau belum rapih lah. Nah, selama mereka tidur di ruang tengah itu, kadang mereka melihat ada bayangan di lantai atas yang seolah-olah sedang mengintip ke bawah ngeliatin mereka tidur. Awalnya Dita dan peserta KKN lain ini berpikir, mungkin ini cuma perkenalan penghuni yang ada di sana karena mereka tiba-tiba tinggal gitu ya. Jadi kaget lah gitu si penghuni-penghuni itu dan memberikan mereka surprise. Mungkin hari-hari berikutnya nggak akan digangguin kali. Itulah ekspektasinya Dita dan kawan-kawan. Akan tetapi enggak, mereka secara konsisten tetap mendapatkan gangguan. Kalau kata Dita nih, puncaknya yang paling serem adalah setelah 2 minggu mereka tinggal di posko itu. Nah, ada satu temannya yang kita sebut aja namanya Dini. Nah, Dini ini tuh lagi berdiri di dekat teras di lantai 1. Terus manggil-manggil Dita. Dita, kesini Dita, ada yang manggil kamu, katanya gitu. Terus si Dita di sini ya nyamperin dong dari dalam rumah, dia agak keluar nyamperin Dini. Dia tanya ke Dini, siapa Dini yang manggil aku? Terus Dini itu nunjuk ke arah luar, ke salah satu lokasi yang dimana di situ Dita sebenarnya nggak ngeliat ada siapa-siapa. Jadi kosong. Di situ Dita ngeliat Dini, dia nanya, "Din, siapa yang manggil aku?" Di situ nggak ada siapa-siapa. Akan tetapi Dini itu tetap kekeh kalau di situ ada yang lagi manggilin Dita. Dita pun ngerasa ada yang nggak beres nih sama Dini. Akhirnya dipandanglah Dini. Nah, di situ dia ngeliat Dini ini matanya kayak kosong gitu guys. Akhirnya Dita pun memanggil Mira yang waktu itu ada di dalam posko. Terus dipanggil keluar, "Mira, tolong sini keluar, lihat ini si Dini kenapa? Kok dia tatapan matanya kosong terus dia kekeh kalau ada yang manggil gue." Nah, Mira pun akhirnya keluar ngeliatin si Dini dan memang Dini itu bener-bener kosong tatapannya. Di sini Dita dan Mira mencoba untuk nyuruh Dini itu istighfar, akan tetapi emang gak bisa. Dini itu benar-benar terpaku sambil nunjuk keluar. Paniklah di situ akhirnya mereka dan akhirnya Dita pun memegang tangannya Dini, maksudnya mungkin mau nyadarin ya, akan tetapi Dita malah ikut kesurupan. Terus terang itu adalah pertama kalinya Dita ini ngalamin hal yang namanya kesurupan. Akan tetapi dia nggak bisa jelasin rasanya tuh seperti apa dan apa yang dia lakukan pada saat kesurupan itu. Karena pas sadar-sadar dia ngeliat ternyata si poskonya itu udah rame banget sama orang-orang dan juga ada Pak RT di situ. Akhirnya para peserta KKN pun ceritalah ke Pak RT. Pak RT, sebenarnya selama 2 minggu kita di sini kita tuh selalu digangguin. Dan entah gimana si Pak RT ini akhirnya mencoba menerawang kenapa mereka mengalami hal-hal mistis kayak gitu. Sehingga ditariklah sebuah kesimpulan, jadi katanya pemilik rumah ini menaruh suatu barang yang berisi penghuni atau simpenannya si pemilik rumah. Sehingga si simpenan pemilik rumah ini memang agak kurang nyaman karena kedatangan anak-anak KKN sehingga mereka mendapatkan kejailan-kejailan kayak gitu.
Nah, untuk meminimalisir kejadian-kejadian mistis kayak gitu, akhirnya Pak RT ini menyimpan barang seperti keris kalau aku lihat sih. Tapi kerisnya itu masih disarungin dan kerisnya ini bentukannya kayak gini ya. Dan akhirnya selama 2 malam ke depan si posko ini tuh mulai tentram lah. Jadi rasanya tuh aman, sejuk dan memang gak ada kejadian mereka tuh diganggu sama sekali. Cuma entah kenapa itu hanya berlaku untuk 2 malam aja karena hari-hari berikutnya mereka mendapatkan gangguan lagi dan lagi. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya dosen pembimbing lapangan ini ada datang untuk ngesupervisi pengerjaan mereka. Hal ini pun dijadikan kesempatan buat Dita dan peserta KKN lainnya untuk cerita lah kalau mereka itu mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan dikarenakan hal-hal mistis. Dari situ disepakatilah bahwa para peserta KKN itu boleh pulang dari hari Jumat sampai Minggu. Jadi Jumat sore boleh pulang ke rumah masing-masing, tapi Minggu sorenya harus balik lagi ke lokasi KKN. Dan aku sangat respect atas keputusan dosen pembimbingnya ini karena ini bisa dilakukan untuk meminimalisir teror, udah itu secara mental juga para peserta KKN bisa recharge di rumah masing-masing. Selain daripada itu, mungkin para penghuni desa ya atau Pak RT bisa melakukan pembersihan lah gitu, atau ustadz-ustadz di sana bisa melakukan pembersihan terhadap posko. Jadi biar para peserta kalau udah balik lagi ke situ, ke posko, bisa tinggal dengan nyaman. Singkat cerita, pada Minggu sore akhirnya para peserta KKN ini udah balik lagi nih ke posko. Dan mereka memang akhirnya tuh bisa merasakan posko ini rasanya tuh nyaman banget dan adem gitu. Mereka merasa aman-aman aja saat itu. Jadi kata Pak RT dan juga tetangga depan rumah, nah barang yang disimpan oleh si pemilik posko ini katanya sih udah dikeluarin dari situ. Jadi si penghuni simpenan pemilik rumah ini udah dikeluarin lah. Jadi disingkahin dulu gitu. Tentunya berita ini membuat peserta KKN ini makin lega ya, karena pasti mereka gak akan mendapatkan gangguan lagi. Cuma hal ini dirasakan agak berbeda sama Dita. Soalnya si Dita ini ngerasa kalau simpenan yang tadinya udah pergi ini tiba-tiba balik lagi. Tapi di sini Dita memutuskan untuk gak bilang sama siapa-siapa karena takutnya yang lain merasa takut dan jadi gak nyaman. Cuma ada satu kejadian yang akhirnya membuat seluruh peserta KKN tahu nih kalau si simpenan ini akhirnya balik lagi. Hal ini terjadi karena waktu itu 2 peserta KKN lain lagi pergi ke kota untuk memberi perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan KKN. Nah, pada saat mereka turun ke kota itu, mereka ada beli barang-barang. Mungkin barang-barangnya ini ada yang kurang disukai oleh si simpenan ini, jadi mereka langsung mendapatkan teror lagi. Nah, gimana sih mereka bisa tahu kalau barang-barang yang dibawa ini kurang disukai sama si simpenan ini? Itu karena si Dita itu kemasukan lagi guys. Jadi pada saat si Dita kesurupan, dia tuh kasih tahu ke para peserta KKN kalau dia nggak suka sama barang yang dibawa. Emang rada suwe sih ya, jadi Dita setiap komplainan dari si simpenan ini disampaikan lewat Dita gitu. Nah, setelah dari kejadian tersebut, akhirnya para peserta KKN ini ngide, ya udahlah coba tangga ini kita kasih lampu kelap-kelip sama nanti adain radio. Soalnya kalau makhluk astral katanya tuh gak nyaman sama hal yang kayak gitu, sama lampu kelap-kelip dan juga frekuensi radio. Nah, setelah dipasang si lampu itu dan juga radio, tiba-tiba keesokan harinya mereka mendapati balkon di lantai 2 di tempat mereka biasa jemur baju itu penuh sama ulet. Di sini mereka sih mikirnya, oh mungkin si simpenan ini ngerasa ditantang. Oh, kalian mau ganggu gue, ya udah gue juga bakal ganggu kalian. Kayak gitulah pokoknya di pikiran para peserta KKN. Untuk membuat keadaan lebih kondusif, akhirnya dibuatlah jadwal untuk naik ke balkon. Jadi gak boleh terlalu sering bolak-balik lah ke lantai 2. Maksudnya biar si simpenan ini pun gak ngerasa keganggu. Jadi kayak ya udah kamu penghuni lantai 2, kita penghuni lantai 1 deh gitu. Jadi udah mau mulai berdamai dan hidup berdampingan aja. Semenjak hal itu nggak diceritain secara detail apakah mereka bisa lebih tenang atau ada teror lainnya. Cuman di pikiran aku sih harusnya paling standar ya, kayak pas hari pertama.
Nah, teror yang Dita rasakan di posko kan sebenarnya udah cukup membuat Dita gak nyaman ya, karena itu memang kali pertama dan kedua Dita ngalamin yang namanya kesurupan. Dita pikir tuh bakal selesai sampai di situ, akan tetapi tidak guys. Karena meskipun di luar posko, ternyata nggak seaman yang Dita bayangkan. Jadi bisa dibilang puncak-puncaknya banget nih, klimaksnya banget itu waktu pas tanggal 17 Agustus. Dan di desa itu kebetulan tanggal 17 Agustus itu bertepatan dengan acara ruatan bumi. Acara ruatan bumi sendiri adalah sebenarnya seperti acara berterima kasih kepada bumi atas apa yang telah diberikan gitu. Jadi kayak acara apa ya? Pokoknya terima kasih kepada Ibu Pertiwi atas tanah dan juga kemakmuran yang udah diberikan, kayak gitulah, acara budaya banget. Nah, di sini para peserta KKN pun diundang untuk ikut ke acara tersebut. Nah, di acara ruatan bumi di desa itu biasanya tuh ada orang yang nari. Pokoknya boleh bebas lah nari. Berikut juga anak-anak peserta KKN disuruh ikut nari juga tuh sama si Pak RT ataupun Pak Kades di situ. Akhirnya memang ada beberapa yang nari, mau yang cewek, mau yang cowok ya ikut nari lah di situ. Nah, di sini si Dita sih belum ikut nari ya, dia masih duduk-duduk aja. Tapi biasalah, namanya acara makin hype pasti makin saling tarik-tarikan sama nyuruh ayo ikut nari, biasanya kan kayak gitu. Mau gak mau akhirnya Dita ikut juga dong nari gitu sama teman-teman yang lainnya ya, maksudnya untuk memeriahkan acara aja sih. Akan tetapi terdengar selentingan nih yang agak kurang wajar dari salah satu penghuni di desa tersebut. Harusnya ada 2 penari inti nih yang masuk ke mahasiswa, tapi kelihatannya cuma 1 yang masuk. Itulah yang terdengar di telinga Dita selama dia ada di acara ruatan bumi itu, yang berarti ada suatu entitas yang bakal dimasukin ke peserta KKN yang lagi nari, terutama mahasiswinya, peserta-peserta yang perempuan. Sehingga terjawablah kenapa dari tadi itu para warga desa itu kayak ngotot banget ngajakin para mahasiswi ini untuk ikut nari. Hal ini pun terdengar sama ketua kelompok KKN, dan di sana dia pun ngerasa wah ini kayaknya ada yang gak beres. Kok kesannya para mahasiswi yang ada di situ seolah-olah ditumbalin untuk dimasukin sesuatu yang goib. Dan bener aja, di situ salah satu dari mereka mulai menari gitu, yang perempuannya, tapi menarinya itu udah beda. Dan di sisi lain Dita juga ikut kemasukan sesuatu. Akan tetapi di situ Dita bukan menari, tapi dia tiduran kayak meronta-ronta sambil menangis. Pada saat kejadian itu, sepertinya nggak ada yang berusaha untuk menghentikan atau untuk mencoba mengeluarkan roh yang udah masuk ke Dita maupun ke peserta lain gitu. Jadi lebih ke let it flow aja. Peserta KKN yang lain, beserta ketuanya juga ngerasa, aduh ini kita mesti ngapain, karena nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngerti. Tapi mereka dikasih tahu, udah ikutin aja acaranya sampai habis, ntar juga bakal normal sendiri. Dan iya memang, jadi pada saat selesai lagunya di situ si Dita sama satu cewek yang lain itu kayaknya udah mulai normal. Nah pas udah mulai normal itu mereka akhirnya mau pamit nih ke posko. Akan tetapi katanya gak boleh pulang, harus tetap stay sampai acaranya selesai. Di sini para peserta KKN ngerasa acara ruatan bumi yang harusnya mengungkapkan rasa syukur malah kesannya tuh sangat mistis dan berbau gaib gitu. Dan mereka di sini jadi ngerasa kayak dijebak banget saat mereka berada di situ. Nah setelah acaranya udah benar-benar selesai, akhirnya Dita dan peserta KKN lain pun pulang nih ke posko. Akan tetapi si Dita ngerasa gak enak banget, kayak ada sesuatu yang mengintai dia. Nah sesampainya di posko, di situ Dita masih tetap ngerasa gak enak, lalu tiba-tiba blank. Di sini para peserta KKN lain melihat Dita itu malah tiba-tiba menari di posko. Karena tidak bisa menghentikan Dita, akhirnya Pak RT pun dipanggil lah ke posko untuk bantuin Dita lah, coba keluarin apapun yang udah masuk ke dalam tubuhnya Dita. Cut the story short, akhirnya entitas yang ada di tubuh Dita pun berhasil dikeluarkan. Dan itu kayaknya kali
terakhir penghuni yang ada di desa itu merasuki Dita gitu. Jadi kedepannya mungkin karena udah mau selesai juga ya KKN-nya, jadi terornya makin sedikit dan juga suasana udah lebih kondusif karena secara mental juga harusnya peserta KKN udah makin lega karena mereka akan segera pulang dari desa tersebut. Nah, sekian cerita dari Kak Dita. Untuk lebih detailnya mungkin kalian ada banyak pertanyaan, kalian bisa mampir ke link yang ada di dashboard, terus kalian klik aja, nanti kalian akan langsung masuk ke link Quoranya Kak Dita, tepat di cerita yang ini, dan kalian bisa kontak Kak Ditanya langsung untuk tanya lebih detailnya tuh kayak gimana. Karena aku yakin ini tuh udah banyak dipoles sih sama Kak Dita, nggak segamblang itu dia cerita pasti. Pesan aku adalah saat kita berada di suatu tempat yang asing, jangan lupa untuk berdoa dan bergantung sama Tuhan. Karena entitas apapun yang ada di bumi ini semuanya pasti atas izin Tuhan dan juga kita pasti dilindungi sama Tuhan. Jadi apapun itu selalu ingatnya ke Tuhan ya guys. Oke, sekian cerita ini. So, sorry kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kurang-kurangnya guys. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.